Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersukacita merayakan masa raya Paskah dalam minggu kedua ini. Selamat bersekutu bersama keluarga dan selamat bersekutu sebagai sesama jemaat melalui kebaktian bersama dari rumah ke rumah. Marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Allah kita, Allah yang menyelamatkan kita. Saya jemput jemaat bersama berdiri, lalu kita memuji menyembah Tuhan melalui nyanyian NKB nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu Karunia Tuhan ini adalah dari Allah Bapa kita dan dari Anak dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya, sebab Ia mengasihi kita dan Ia rindu agar kita selalu dekat dengannya, sebagaimana disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Tuhan telah melawat dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan ini
dengan menyanyi bersama dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala dengan hati yang tertuju kepada Allah untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam rangka membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tidak mudah bagi kami untuk jauh satu sama lain, untuk beribadah dari rumah tangga masing-masing. Tetapi sungguh kami percaya, dimanapun kami berada, memanggil nama Tuhan, di sanalah Engkau hadir. Sebab itu, kami beribadah dengan sukacita. Dari masing-masing tempat, kami berdoa kepadamu ya Allah, agar Engkau hadir melalui firman-Mu bagi kami semua. Sebab firman kebenaran-Mu memampukan kami untuk terus bersukacita, tetap teguh di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Sebab itu berbicara kiranya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu sendiri ya Allah, agar kami jemaat Tuhan boleh terpelihara dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terdapat di dalam surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12 dengan judul perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sungguh mulia firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar, memeliharanya dalam hidup kita, baik siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Paskah yang kedua. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan memberi sukacita besar dalam hati kita semua. Jemaat yang dipelihara, dikasihi oleh Tuhan, cobalah kita sejenak memperhatikan sekeliling ruang rumah kita. Ada satu bagian dari rumah kita yang sangat penting, tapi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Apa itu? Itulah fondasi atau dasar dari rumah kita. Fondasi rumah meskipun tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi sangat penting pengaruhnya bagi bangunan rumah itu. Jika fondasi rumah kuat, maka rumah pun akan kuat, tahan terhadap gempa. Jika fondasi itu baik, maka bentuk rumah juga pasti akan baik. Begitulah hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila fondasi iman kita kuat, maka kuatlah juga kehidupan kita menghadapi kehidupan ini. Apabila fondasi iman kita baik, maka baiklah juga kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai pusat dari pembangunan iman kita. Rasul Paulus berkata, jika Tuhan Yesus yang kami beritakan itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia pula lah iman kami. Meskipun kita tidak melihat bahwa Yesus bangkit, meskipun sampai hari ini pembuktian bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dilakukan oleh banyak orang, tetapi itu tidak lantas membuat iman kita menjadi goyah. Justru dalam keadaan ini kita akan membuktikan di dalam kehidupan kita bahwa fondasi iman kita itu,
fondasi hidup kita itu kuat, bahwa Yesus telah bangkit, Dia telah menang atas kematian, sehingga kehidupan kekal, keselamatan telah diberikan bagi setiap orang, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya menjadi pengikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diselamatkan oleh Tuhan, bagaimanakah kebangkitan Tuhan Yesus membentuk fondasi iman kita, membentuk fondasi kehidupan kita menurut surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 ini? Ada dua pokok dasar yang boleh kita petik dalam kesempatan ini dari perikop ini. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh pengharapan. Pondasi hidup kita yang pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hidup yang penuh pengharapan. Ayat 1 hingga ayat 5 bacaan kita. Jika kita mau mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana fondasi hidup yang penuh pengharapan membentuk kehidupan kita, maka dapat kita menceritakan gambaran dari dua orang sakit. Jadi diceritakan ada dua orang sakit dengan penyakit yang berbeda, tapi lumayan parah. Orang sakit yang pertama diberitahu dokter bahwa obat untuk penyakitnya sampai sekarang belum ditemukan. Meskipun demikian, dokter tetap menganjurkan untuk patuh terhadap anjuran yang disampaikan oleh perawat dan juga dokter. Sedangkan orang yang kedua diberitahu bahwa obat untuk penyakitnya sudah pasti ada dan sementara dipesan. Dan orang kedua itu juga diminta untuk patuh dan taat pada anjuran dokter. Orang pertama itu hidup tidak berpengharapan, tetapi orang yang kedua hidup di dalam kepastian, hidup di dalam pengharapan, karena dipastikan obatnya sudah ada. Karena tidak hidup dalam pengharapan, maka orang yang pertama itu melakukan anjuran dokter dengan rasa takut, cemas, dengan paksa, bukan dengan sukacita. Juga dia khawatir dalam hidupnya, dia stres, mudah marah-marah, dan semua yang dilakukannya itu dilakukan dengan kecemasan, sehingga tidak membuat dirinya terbangun. Karena tidak punya harapan, maka orang ini takut bergerak. Dia khawatir jangan-jangan dengan bergerak penyakitnya semakin parah. Dan yang lebih parahnya lagi, dia takut bertemu dengan orang. Dia takut bercerita dengan orang, apalagi dengan orang baru. Sebab dia berpikir jangan-jangan orang itu bercerita tentang penyakitnya yang bisa membuat dirinya semakin parah. Orang yang kedua adalah orang yang penuh pengharapan. Hidupnya walaupun sakit, tapi dia merasa baik-baik saja. Walaupun dia sakit, tetapi dia melakukan apa yang dianjurkan dokter dengan penuh sukacita. Bukan karena takut, tetapi karena dia tahu dia harus melakukan itu, oleh karena sudah pasti dia mendapat obat bagi penyakitnya. Dia juga berbicara dengan orang, dengan siapapun, meskipun orang baru, orang yang tidak dikenal. Sebab dia tidak pernah takut, apapun yang dikatakan orang tentang penyakitnya, dia tidak berpikir khawatir, sebab sudah pasti penyakitnya punya obat dan dia yakin akan sembuh. Juga
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia dapat beraktivitas, melakukan hal-hal yang baik berguna dengan tenang, sebab dia tahu segala aktivitasnya menopang proses penyembuhannya. Saudara-saudara yang berpengharapan, kita yang mendasari hidup kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Kita bukan lagi berpikir apakah kita akan memperoleh keselamatan jiwa kita, tetapi dari bacaan ini sudah dipastikan bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, sudah memperoleh bagian dari kebangkitan itu. Dalam bacaan kita dikatakan, engkau telah memperoleh tujuan hidupmu, yaitu keselamatan jiwa. Karena kita ini adalah orang-orang yang penuh pengharapan, maka di dalam menghadapi wabah penyakit, kita menghadapinya dengan tenang. Kita tahu bahwa keadaan tidak baik-baik saja, tetapi hidup kita merasa kita tetap baik-baik saja di dalam Tuhan. Meskipun ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesulitan hidup, ada banyak tantangan, tetapi kita menghadapinya dengan keyakinan, karena hidup kita ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Ketenangan di dalam menghadapi segala sesuatu membuat jiwa kita lebih segar. Jiwa yang segar membuat tubuh kita memproduksi energi-energi positif yang memungkinkan kita ditolong di dalam proses pemulihan karena sakit, ditolong memperoleh inspirasi dari Tuhan, memperoleh solusi-solusi dari Tuhan di dalam menjalani berbagai kehidupan kita. Meskipun belakangan ini ada banyak kesulitan yang kita hadapi, kita terbatas di dalam mengelola sumber daya, kita terbatas di dalam bekerja, tetapi dengan ketenangan kita ditolong Tuhan untuk mendapat arahan-arahan, inspirasi yang disediakan bagi kita. Juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pikiran yang tenang, hidup yang tenang oleh karena punya pengharapan, disebabkan oleh karena pikiran hidup kita, hati kita tidak lagi terikat oleh situasi dunia, tetapi dalam bacaan kita dalam ayat yang kelima sudah diarahkan kepada kehidupan surgawi yang disediakan bagi kita. Mengarahkan kehidupan, mengarahkan hati, pikiran pada hal surgawi, yaitu mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan yang disiapkan bagi kita. Tentu tidak lantas membuat kehidupan kita abai terhadap kondisi dunia ini. Bukan demikian. Pengharapan kita, pikiran hati kita yang tertuju kepada hadiah kita, mahkota kemuliaan, hidup kekal, keselamatan yang telah tersedia di surga, justru akan membuat kita sanggup menghadapi keadaan dunia ini dengan keberanian, dengan tenang. Oleh karena kita tahu bahwa dunia tidak dapat mengikat kita. Kita menghadapinya di dalam pengharapan yang teguh, yang pasti kepada Tuhan yang menjamin hidup maupun mati kita. Itulah aspek yang pertama, hidup berpengharapan. Aspek yang kedua atau fondasi yang kedua adalah kita hidup dalam kegembiraan. Coba kita perhatikan ayat 6 sampai ayat 12 bacaan kita. Ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang bergembira, dari dua orang yang sakit tadi, orang yang pertama itu sangat sulit untuk hidup di dalam kegembiraan. Dia hidup di dalam keputusasaan. Tetapi orang yang kedua tadi
hidup di dalam pengharapan sehingga hidupnya bergembira. Apapun yang dilakukan, minum obat, beraktivitas, bertemu dengan orang lain, dilakukan dengan gembira, yakin. Demikianlah juga kehidupan kita. Di dalam masa sekarang ini, barangkali aktivitas kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, bahkan penghasilan kita juga terganggu, berkurang. Tetapi hidup di dalam kegembiraan membuat kita semua tetap dapat beraktivitas, bekerja, melakukan apapun yang dapat kita lakukan sewajarnya dan dengan kegembiraan, maka pasti hasilnya baik. Bapak Ibu bisa membandingkan, saudara-saudara bisa membandingkan apabila kita melakukan satu pekerjaan dengan paksa, dengan takut, dan jika itu dilakukan dengan gembira. Bukan saja berkat materi yang kita peroleh, tetapi berkat sukacita. Bukan saja berkat sukacita, tetapi berkat relasi dengan orang lain. Sebab karena kita melakukan pekerjaan dengan gembira, bukan dengan paksa, maka orang lain pun terbangun. Orang-orang di sekitar kita pun terbangun. Dan pastilah Tuhan akan menaruh berkatnya di dalam kehidupan setiap orang yang bekerja dengan gembira. Dan orang yang bekerja dengan gembira hanyalah orang-orang yang hidup di dalam kepastian pengharapan. Juga Bapak Ibu saudara-saudara, hidup di dalam kegembiraan memungkinkan kita untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan senang. Entah itu memasak di rumah, entah itu mencuci, entah itu belajar dari rumah, entah itu berkomunikasi dengan orang dari rumah, ataupun berolahraga di sekitar rumah, ataupun berbisnis, baik itu online ataupun langsung dalam batasan-batasan fisik, ataupun juga ada di antara saudara-saudara yang memiliki kemampuan untuk menjual jasa, punya keterampilan apa saja, bertukang, bernyanyi, bermusik, apapun, mengantar barang atau apa saja yang sifatnya dapat dijual sebagai jasa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara melakukan semua itu dengan dasar kegembiraan, maka percaya, yakinlah, Tuhan pasti akan menaruh berkat di dalam segala usaha kita itu. Meskipun kita harus berhemat, tetapi berhemat kita lakukan dengan gembira, senang, maka Tuhan juga menjamin hidup kita. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh bersukacita kita yang mendasari hidup dengan pengharapan dan kegembiraan. Juga pada saat-saat ini sampai ke depan ini, kita tetap beribadah dari rumah, tetapi kita lakukan itu bukan dengan paksa. Kita lakukan itu dengan gembira, senang bersama dengan keluarga, sehingga ibadah kita bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi ibadah yang kita lakukan dengan gembira akan membangun kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah tidak akan bisa dirampas dari kita seperti yang terjadi pada Daniel. Meskipun kaki kita diikat, tangan kita diikat, mulut kita ditutup, bahkan seluruh tubuh kita diikat, tetapi tidak akan membatasi kita berbicara dengan Allah yang kita kasihi. Sebab roh kita, hati kita akan terus berbicara kepada Allah. Bahkan Rasul Paulus berkata, sebab tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu kematian sekalipun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat, berpengharapan dan bergembira. Ingat, mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan sudah tersedia bagi kita semua. Pasti kita terima, disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di surga kelak, dan jaminannya untuk memelihara kita. Kita akan terus alami dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Perempuan Jemaat Musafir Torah dalam bentuk vokal grup. Dipersilahkan.
dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih." 2 Korintus 8 ayat 7. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita iringi dengan menyanyi nyanyian bersama NKB 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita membawa hidup dalam doa syafaat kepada Tuhan, dan terutama kita saling mendukung bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit dan berduka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena sudah diperkenankan oleh Allah untuk beribadah sebagai keluarga, sebagai persekutuan jemaat pada saat ini. Terima kasih Engkau telah mengutus dan memakai hamba-hamba Tuhan, baik itu pemimpin pelayan ibadah maupun juga saudara-saudara yang menjadi kantoria, pengisi pujian, operator, pengambil gambar, dan juga saudara kami Leman yang boleh Tuhan pakai untuk menayangkan ibadah secara online ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang telah Engkau pakai, biarlah pelayanan mereka berkenan, pelayanan kami berkenan bagi Tuhan, dan boleh membangun kehidupan kami sebagai jemaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sebab beberapa di antara kami telah boleh diberkati Tuhan, diizinkan bertambah lagi usianya 1 tahun. Biarlah bagi kami yang bertambah usianya dalam hari-hari belakangan ini, dalam seminggu terakhir ini, boleh menjadi hidup yang semakin teguh di dalam berpengharapan dan bergembira di dalam Kristus. Kami percaya hidup ini Tuhan beri karena Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud untuk kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami yang telah menerima berbagai berkat Tuhan, baik dalam bentuk materi, berkat relasi dengan orang, berkat berkumpul bersama keluarga, berkat sukacita, dan berbagai berkat yang lain. Semua datang dari Tuhan.
kami persembahkan dan biarlah dimungkinkan untuk kami pakai di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bapa yang penuh pengasihan, kami berdoa bersama-sama untuk orang tua kami yang ada di rumah dalam usia mereka yang tidak muda lagi. Kami percaya Engkau Allah yang tetap setia, Engkau Allah yang sama yang menopang kehidupan orang-orang tua kami, para jompo yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, anak-anak cucu yang dengan penuh setia mendampingi, merawat orang-orang tua ini. Biarlah kehidupan anak cucu ini diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Nirmala yang dirawat di rumah, Ibu Penentuar Margareta Made pemulihan di rumah, anak Brendelio di rumah, Nyonya Sarah Danielka bersama Bapak Danielka di rumah pemulihan, juga Bapak Luther Lomba di rumah, Bapak Peris suami dari Ibu Marnita dalam proses pemulihan. Biarlah saudara-saudara kami ini dan juga kami yang sedang sakit, yang tidak sempat Hamba-Mu sebut dari mimbar ini, biarlah kami semua dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melebihi kuasa penyakit dan kami teguh di dalam proses pemulihan ini. Kami berduka bersama dengan keluarga Hamba-Mu, Bapak Ibu Turani Yelumambang, bersama dengan keluarga Bapak Henry Yelumambang. Sebab beberapa waktu kemarin dari tengah-tengah kami, dari tengah-tengah keluarga dan jemaat, Tuhan telah mengambil dan memberi kesempatan beristirahat Hamba-Mu Bapak Yusuf Lumambang. Biarlah keluarga Hamba-Mu Ibu Turani dan juga keluarga saudara kami Bapak Henry boleh dipelihara oleh Tuhan, dikuatkan, dihibur, dan teguh di dalam menjalani proses pemulihan karena duka cita ini. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk kami semua yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan khusus. Secara khusus kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan melampaui dan mengatasi setiap pergumulan sehingga kami mampu tenang menghadapinya, dan Tuhan memberi jalan solusi-solusi terbaik dalam proses pergumulan kami semua karena ketaatan kami di dalam Engkau. Kami berdoa kepada-Mu untuk anak-anak kami yang bersekolah dan bersekolah minggu dari rumah, anak-anak yang telah sedang dan akan melakukan sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami sekolah minggu remaja, sehingga mereka tetap dekat dengan Tuhan, memperoleh firman Tuhan, memperoleh kebahagiaan baik di dalam belajar maupun bermain. Kami juga berdoa jika mereka belajar pada minggu-minggu ini di rumah, biarlah anak-anak kami memperoleh ilmu yang baik, baik itu SD, PAUD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang di tingkat perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak kami. Kami tetap berdoa kepada-Mu untuk para pasien, perawat, keluarga yang mengalami sakit karena wabah penyakit corona. Biarlah Tuhan menguatkan mereka semua, baik pasien, keluarga, maupun juga para perawat, supaya mereka tetap teguh, yang sakit disembuhkan. Kami berdoa agar pandemi ini boleh segera berakhir, ya Allah. Kami selalu yakin bahwa Kuasa-Mu melebihi segala sesuatu. Ampunilah jika kami, masyarakat dunia ini, memiliki banyak kesalahan terhadap Tuhan, terhadap alam semesta ciptaan-Mu, terhadap sesama ciptaan. Biarlah Tuhan mengampuni kami, layakkanlah kami untuk berefleksi diri, dan biarlah Tuhan menjauhkan kami dari penyakit yang menghambat banyak hal ini. Pemulihan sejati dan tujuan sejati datang dari ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah jemaat yang berlangsung dari rumah-rumah ini. Biarlah kegembiraan, sukacita dialami oleh kami semua, dan biarlah kami semua tetap dapat senang beribadah, sehingga kebaktian minggu-minggu di rumah-rumah bahkan setiap hari tetap berjalan dengan lancar dan boleh membawa sukacita bagi kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami
Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di gereja, biarlah mereka semua dapat bekerja dalam tuntunan kasih-Mu. Sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, biarlah para semas, penatua pendeta boleh tetap ditopang untuk melayani jemaat melalui pelayanan-pelayanan via online ataupun pelayanan-pelayanan terjangkau yang bisa kami kerjakan, dan juga bagi pemerintah kami yang tetap dipakai Tuhan untuk menjaga, melawat kami, membawa pada kebaikan, tetap juga diberkati oleh Tuhan. Tentu ada begitu banyak yang rindu didoakan oleh jemaat-Mu ya Allah. Betapa besar keinginan kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Karena itu dengarkanlah doa, syukur dan pengharapan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali berdiri, mempersiapkan hidup kita untuk diutus dan diberkati oleh Tuhan. Seraya kita berdiri, kita menyanyi nyanyian nyanyikanlah kidung baru atau NKB 189 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan semangat kita menyanyikan nyanyian penutup sebagai tanda keyakinan iman kita dari NKB nomor 188 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya persilakan saudara-saudara duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Marilah kita tetap berkeyakinan, percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Saya persilakan saudara-saudara bersalam-salaman satu dengan yang lain, saling mengucapkan selamat Masa Raya Paskah yang kedua. Dari tempat ini pun kami mengucapkan selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melalui kesempatan yang baik ini, kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Lantora menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Selaku warga Persekutuan Gereja, khususnya Persekutuan Jemaat Musafir Lantora, dan terlebih sebagai warga negara yang baik, dengan tetap patuh pada ketentuan dan aturan
sebagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita, baik pemimpin dalam persekutuan gereja, terlebih pemimpin selaku wakil Allah di dalam negara kita Indonesia tercinta ini. Saudara-saudara, kuasa Allah pasti mengalahkan wabah dan kesulitan hidup kita. Kuasa Allah menciptakan mujizat yang nyata bagi kehidupan kita. Tugas kita adalah merespon kasih Allah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tuhan menjamin di mana ada kasih, kesanalah Ia memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita bisa bandingkan Mazmur 133. Di mana ada kasih, di sanalah mujizat Tuhan dinyatakan. Di mana ada kasih, di sanalah mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, kasih bukan lagi sekedar tugas dan panggilan kita. Kasih adalah identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 35. Wujud kasih yang nyata adalah memberi dan berbagi sebagaimana pola hidup jemaat belang-belang. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi tidak akan membuat kita berkekurangan, sebab kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Siapa menjadi saluran berkat pasti diberkati. Rasul Paulus mengingatkan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Salah satu saluran kasih jemaat kita yang sangat sederhana tetapi berdampak besar adalah diakonia beras segenggam. Kami mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian agar tetap menyediakan karung atau ember khusus di dekat penyimpanan beras kita, supaya setiap kita masak, marilah kita mengambilnya segenggam, baru kita kumpulkan. Yang selanjutnya kita setorkan ke koordinator dapel bersama persembahan bulanan kita setiap tanggal 30 atau tanggal 31. Yang selanjutnya akan dibawa ke gereja untuk disalurkan kepada anggota jemaat yang sudah terdata sebelumnya. Selanjutnya kami menyampaikan agar setiap koordinator dapel atau warga jemaat yang ada di dapel masing-masing untuk tetap aktif memantau keberadaan sesama anggota persekutuan dengan jalan melaporkan ke badan pekerja majelis jemaat Nusa Berlantora jika ada yang sakit atau mengalami kesulitan lainnya, untuk ditindaklanjuti oleh badan pekerja majelis. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan respon positif kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan